Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang lagi beli kampak. Pak Tatang lagi beli apa? Hah? Pak Tatang lagi beli kampak. Yang di belakang menjawab salam saya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain pada pergi haji semuanya. Yang jawab salam saya doain pada bisa jalan-jalan ke Mekah semuanya. Yang jawab salam saya doain pulang dari sini ketiban uang segepok semuanya. Yang jawab salam saya doain pada bisa jalan-jalan ke Korea semuanya. Ketemu Taeyong. Setuju Bang ya? Yang jawab salam saya doain pada bisa check out Shopee semuanya. Cuman dia Bang, perempuan kalau check out Shopee itu check outnya skincare biasanya dia. Apa be skincare-nya ada? Moisturizer, skin tipi, iya benar. Terus serum, lip balm. Tapi mudah-mudahan bisa check out Shopee semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Kira-kira nih ya, ada yang paham kagak saya ngomongin tadi apa? Dari pertama tadi, dari mukadimah tadi ada yang tahu artinya? Tahu artinya? Iya, amin baik udah ya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat mengiringkan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam kita Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan telah kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 147 Jakarta beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati para wakil Kepala Sekolah beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati kepada Dewan Guru dan juga teman-teman yang cowok-cowok nih yang ganteng semuanya. Spesial Bang, spesial kita ya. Iya. Yang perempuan-perempuan yang cantik Pak. Iya, dia kalau perempuannya harus pakai lebih spesial lagi dia. Dia pakai kol-kolan bubrok belakangnya. Yang saya lihat-lihat muka
muka-mukanya ini muka-muka ahli surga semuanya. Amin. Berharap nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah saya berkesempatan silaturahmi. Ini silaturahmi sebenarnya kepada sekolah SMP Negeri 147 Jakarta. Karena 2 tahun terakhir saya tuh safari dakwah teman-teman di Jabodetabek, terutama di Jakarta. Jadi saya utus salah satu daripada manajer saya untuk silaturahmi kepada para sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa silaturahmi ke SMP Negeri 147 Jakarta. Tapi setelah ini saya langsung ke SMP Negeri 26 Jakarta. Jadi ini badan saya kebelah jadi 2 sebenarnya nih. Tapi mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya lanjut lebih jauh, izin saya mau nanya, udah ada yang kenal saya belum? Udah ada yang kenal saya? Lah emang nggak ada yang kenal saya, Bang? Ya, saya kenalan dikit. Boleh nggak saya kenalan? Boleh. Tak kenal maka tak? Kalau udah sayang, ya tinggalin, ya payah Bang ini. Tinggalin payah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Khalil Rahman. Ya, rumah saya di Jalan Haji Kaping, Kecamatan Ciladas, Kota Sungai yang Timur, nomor 93 paling ujung. Mana tadi? Mana? Tahu mana? No, ujung. Rumah saya di Cilacas. Saya tadi kesini naik motor. Cuman kampretnya itu maps, saya di ujung ke belakang. Sasar saya di belakang, Bang. Kata saya ini gang sempit amat kayak ular. Kanan kagak bisa, kiri kagak bisa. Harus sepangketnya itu dah motor. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa silaturahmi. Saya tahunya di situ ternyata patokannya sebelah situ ya. Saya kalau melihat dari belakang masalahnya. Wah, itu kata saya. Ini gimana ceritanya? Punya sekolah ada di belakang gini. Bisa di depan? Oh, gede sekolahnya di depan. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi saya telat ya. Karena janjian sama Ustaz jam 10 nyampe. Saya jam 7 nyampe. Jam 7 saya udah nyampe. Cuman itu sasar di belakangnya doang saya nih. Apa. Tadi sampai mana saya? Rumah saya di Ciracas. Di Jalan Haji Kaping, Kelurahan Susukan, Jakarta Timur, nomor 93. Yang mau mampir silahkan. Kita ngopi bareng ntar. Oke kakak? Masih semangat nggak? Oke. Nah sedikit lagi, jangan banyak-banyak, ntar kalian pada suka sama saya. saya itu Mbak, setting aja Mbak. Saya itu punya beberapa hobi. Hobi yang pertama itu adalah the playing football. Bisa habis nih Bang. Saya suka main bola. Sini siapa suka main bola? Nanti bowling futsal saya bayar tak? Iya, saya sering banget. Iya, kalau ke SMP yang lain, saya bilang hari Minggu free nggak? Free Ustaz, gini. Udah booking lapangan saya bayar. Ntar kalau misalnya kalah dia yang bayar. Saya juga punya hobi yang kedua yaitu the playing volleyball. Main volley, saya suka main volley. Yang ketiga saya suka main badminton. Siapa yang suka di sini main badminton? Siapa yang suka? Yang perempuan nggak ada yang suka badminton? Agak ada. Drakor mulu sih emang. Cuman saya satu teman-teman yang nggak mau saya suka dalam hobi saya. Saya nggak mau punya hobi ini. Mau tahu nggak apa? Mau tahu nggak Pak? Apa? Nih, saya cuma satu hobi yang nggak mau saya punya. Satu, yaitu hobi yang saya tidak punya, yang tidak mau saya punya adalah satu, yaitu tidak menyakiti hati perempuan. Dulu ya Mbak? Tentu aja Mbak, kalau saya ini bukan tipe mokondo, bukan. Udah tawa aja, apa udah begini dah daripada sumpah ya.
Nah, itu sedikit dari saya. Ntar kalau mau lebih banyak lagi kalian suka. Nah, hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya nggak banyak, sedikit aja. Pesan dari beliau tadi jangan banyak kesian pada kepanasan, walaupun ini mendung ya. Tapi kan mendung belum tentu hujan kan? Mereka belum tentu kejadian. Tawa aja bang, tawa. Sambil bahas. Oke. Hadirin mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema apa nih? Membentuk karakter generasi berada muda dan muslimat Quraisy. Nah, ini baca sendiri karakternya ada di sini dah. Di situ kita dibilang membentuk di situ. Nanti saya masukkan pertanyaan di situ. Siapa yang bisa jawab? Saya transfer satu orang 100.000. Berarti ini ada berapa ratus orang Ustaz? Iya nggak apa-apa. Satu orang 100.000, misalnya semua orang dapat semua jawaban benar, semuanya saya kasih. Saya pulang dari sini. Nggak apa-apa. Serius. Nanti kalau yang bisa, yang benar-benar bisa, saya transfer. Kemarin tanggal 157 ada yang bisa. Saya transfer hari itu juga. Mudah-mudahan di 159 mudah-mudahan 147 ini mudah-mudahan bisa semuanya ya. Amin ya rabbal. Udah di note sudah? Udah? Oke, lanjut ya. Lanjut dikit ngaji biar saya ngaji. Tadi kan juga ngaji dikit. Saya mau nanya boleh? Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Jalan-jalan malam saya juga tahu Kang. Ada yang tahu Isra Mi'raj apa? Saya jelasin dikit ngaji nih. Isra artinya perjalanan malam menurut bahasa. Oke? Apa? Isra perjalanan malam menurut bahasa. Berarti kalau abang-abang yang ganteng ini lagi boncengin ceweknya, lagi ngedate malam minggu, terus kemudian pelukan, jalan-jalan malam-malam namanya? Maklum ini Isra. Kagak, itu mah kalian kencan bukan Isra. Isra ini perjalanan malam yang amat sangat panjang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nih, dengar di sini. Saya mau nanya, boleh saya nanya lagi? Di depan daripada Quran surat Al-Isra ayat 1 itu ada kata-kata subhana. Saya mau nanya boleh? Kata subhana itu ini belajar bahasa Arab Ustaz? Oh enggak, Masya Allah. Dia belajar Arab. Enggak apa-apa, tanya aja barangkali ada yang jago. Kata subhana itu termasuk isim atau fiil? Isim bang, oke isim. Terus saya mau nanya lagi, isimnya termasuk isim apa? Saya kasih tahu, oke? Nih biar jadi teman-teman catat kalau kalian ditanya Isra itu apa gini-gini, kalian bisa buka catatan. Oh, berarti itu jawaban surat. Iya, mantap. Isra wal Mi'raj berkata dari kata subhana. Subhana itu termasuk dalam isim. Isimnya itu adalah isim masdar. Kenapa bisa dibilang isim masdar? Di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sana tidak dipakai kata-kata yang langsung merujuk kepada Nabi Muhammad? Bisa aja nggak? Bisa, orang Allah. Betul? Tapi di situ Allah memberi pelajaran kepada kita. Maka Allah pakai kata subhana untuk memuji Allah agar kalian semua tahu bahwasannya salah satu tanda kebesaran Allah adalah memperjalankan hambanya
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tapi kalau singkatnya Nabi Muhammad beda sama kayak singkatnya balasannya pacar kita kepada kita. Giliran langsung balas singkat, langsung bikin cashback. Kamu sudah tidak sayang aku lagi ya? Ini beda. Ini perjalanan Rasulullah yang sangat singkat dalam waktu yang begitu singkat. Kok bisa singkat, Ustaz? Saya bilang iya. Kenapa? Karena Rasulullah itu berjalan di tengah malam, tapi subuh Rasulullah sudah ada di saf paling depan untuk sholat. Luar biasa tidak? Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ibaratnya dari Sabang sampai Merauke. Jauh banget, kayak dia yang tidak bisa kita capai. Nah itu jauh, tapi Rasulullah bisa menempuh dengan sangat-sangat singkat. Dengan apa? Kebesaran Allah, dengan naik burung kalian itu kalah sama dengan burungnya Rasul. Burung kalian kan vario eber, yang kalau lagi apa di jalan. Tapi saya serius ya, kalau misalnya saya lagi naik motor, ada vario yang kenal itu gubuk, saya paling duduk deh, karena muka saya kayak ditonjok. Serius, bukan bubuk ngomongnya. Saya di sini parah udah tak boleh dalam persen, gue tenang lu. Tapi itu jelas ya teman-teman ya, jelas. Tuh ngaji dikit ngaji, ntar habis itu kita guyon. Tenang. Tadi sampai mana? Turah. Di situ Rasulullah SAW berjalan dalam waktu singkat. Saya kasih tahu. Kalau Isra Mi'raj ini jangan kita ambil pakai akal. Akal kalian kecil, kagak bakal nyampe. Tapi ambil peringatan Isra Mi'raj ini dengan iman. Dengan apa? Iman. Dengan iman. Karena kalau dengan akal gak bakal nyampe. Dari Sabang sampai Merauke cuma beberapa jam doang. Ya enggak? Tapi menurut iman, apa yang Allah gak mau, semuanya jadi mau, semuanya jadi bisa. Betul. Nah tuh, ngaji dikit. Sekarang saya kasih contoh yang simpel deh. Otak-atik itu butuh kata-kata. Kalau ada sebab, pasti ada akibat. Bahasa Indonesia gitu kan. Kalau ada sebab, ada akibat. Nih depan saya nih, para kroco. Ini di depan saya nih, insya Allah soleh semuanya. Ini kan pasti punya emak, punya bapak, betul? Lah nggak mungkin dia lahir ada emak, ada bapak. Dia punya emak, punya bapak. Emak bapak sebab, dia ini pada akibat menurut akal. Tapi ada nabi yang gak punya bapak, gak punya ibu. Siapa nabinya? Hah? Nabi Adam. Nabi Adam itu gak punya bapak, gak punya ibu. Allah mau jadi gak Nabi Adam? Jadi gak? Jadi, oke tuh nyambung ya. Nyambung. Yang kedua, ada lagi. Ada nabi yang nggak punya bapak, punya ibu. Siapa nama nabinya? Nabi Isa. Nabi siapa? Isa. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa adanya seorang bapak. Allah memberikan mukjizat kepada Sayyidatuna Maryam untuk hamil anaknya yang bernama Nabi Isa atas mukjizat daripada Allah. Allah mau jadi nggak Nabi Isa? Jadi. Tapi sekarang banyak yang menyontoh kayak Siti Maryam, punya anak nggak punya bapak. Siapa orangnya? Ujung ujungnya lagi dah. Situ Allah mau jadi nggak Nabi Isa? Jadi. Maka dari itu
Isra Mi'raj ini diambilnya pakai iman, jangan pakai akal. Kalau pakai akal gak akan pernah nyampe. Betul? Betul? Yang pertama jelas semua. Yang kedua, saya mau nanya, Rasul Isra Mi'raj itu sampai mana batas ujungnya? Oh, saya ketahuan guys. Langit apa? Langit apa? Ketujuh. Oke, saya kasih tambahan. Ini catat ya, biar info dikit. Ternyata Rasulullah itu bukan hanya sampai langit ketujuh, tapi sampai arsy. Dan Rasul itu menempuh 3 alam. Berapa? Tiga alam. Ada yang tahu alam apa aja? Hah? Saya kasih tahu. Yang pertama yakni alam nasut. Alam apa? Alam nasut. Alam fisika, indrawi dan manusiawi. Di situ alam nasut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya alam nasut. Lalu kemudian naik lagi ke langit yang kedua, ke alam yang kedua. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut. Alam apa? Ya, alam malakut. Alamnya para malaikat. Kita nih kayak saya nih agak bakal bisa nembus sudah ke alam malaikat. Benar saya, ntar ini ada. Oke, guys, dari kamera nih guys. Itu. Jadi alam apa yang kedua? Malakut. Nah, di alam malakut ini Rasul ditemenin sama malaikat Jibril. Gak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat Jibril. Rasul ditemenin itu dalam jalan. Bus. Langsung nembus ke langit yang ketiga. Tapi pada saat itu malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, saya nggak sanggup untuk nembus ke langit yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Apa wahai malaikat Jibril? Saya kalau nembus langit yang ketiga, langit ketiga, lebur saya. Padahal di langit ketiga itu apa? Cahaya juga. Dan riwayat lain ada yang mengatakan itu cahaya. Malaikat cahaya bukan? Cahaya bukan? Kenapa cahaya ketemu cahaya tidak bisa bersatu? Karena dia tidak mau mengharapkan kita. Nah, jadi gitu teman-teman. Walaupun malaikat cahaya belum tentu bisa nembus ke langit yang berikutnya. Maka kata malaikat Jibril, udah ya Rasulullah, tugas saya sampai sini aja. Akhirnya Rasulullah itu naik ke langit yang sangat paling tinggi. Di langit tersebut alam yang ketiga namanya alam lahut. Alam apa? Alam lahut, alam ketuhanan. Alam yang dimana cuma bisa Rasulullah dan kehendak Allah yang bisa nembus. Kenapa bisa gitu? Karena maunya Allah. Ada rafraful ardar, ada mustawa, dan terakhir ada arsh. Di situ, nih teman-teman harus tahu di situ nih ya, teman-teman harus tahu. Di situ itu biasanya kita kalau sholat, tahu kan teman-teman tahiyat akhir baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Stop dulu. Memang enggak sangat apa-apa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di situ Rasulullah bilang kepada Allah, Rasul mengucapkan kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, di situ teman-teman, di situ. Hey guys, yang cowok cowok kalau bang, nanti kita main ML bareng-bareng. Ntar saya orang pakai panik, aku sih paniknya. Ya. Itu Rasulullah itu ngomong
Kemudian dijawab sama Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini perlu di notes, perlu di apa? Notes. This is your notes. Nah, notes. Perlu digarisbawahi bahwasanya Allah cuma kasih keselamatan hanya untuk kepada Nabi Muhammad. Lalu dengerin, Rasulullah itu luar biasa, beda sama kita. Misal contoh, Budi uang 1M. Iya, Budi dapat uang 1M. Terus kemudian si Budi ini punya bestie. Kira-kira Budi ini mau bagi bestinya kagak? Kalau dia kagak mau bang, saya mau bang. Terus habis itu apa kata Rasulullah? Ya Allah, saya datang di sini bukan hanya untuk nama saya. Saya datang menuju Rabbmu bukan hanya untuk diri saya. Saya enggak mau hanya membawa nama saya, membawa diri saya. Tapi ya Rabb, saya juga membawa umat-umatku untuk Engkau berikan keberkahan melalui perantaraku. Maka pada saat itu seluruh jin dan juga malaikat, lalu kemudian Allah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas? Jadi itu asbabun nuzul. Kenapa kalian baca tahiyat tersebut? Betul? Kenapa ditaruhnya di akhir? Karena pertemuan dengan Allah. Paham? Itu yang kedua. Saya ke bawah, yang ada di bawah. Man, saya dulu pemanjat tebing dah. Oke lanjut ya. Ini saya kenapa bawah biar enak aja audiensnya. Itu yang kedua, yang ketiga ini ngaji dikit lagi, abis ini kita guyon benar. Karena kalau ngaji nggak boleh guyon, kalau guyon nggak boleh ngaji. Gitu menurut saya. Ini yang ketiga. Apa sih Rasulullah itu mendapatkan hikmah dari Isra Mi'raj? Kalau saya jabar Ustaz, panjang. Paling sehari gak bakal kelar. Cuma intinya aja ini. Tapi semua teman-teman yakin, pasti udah yakin tahu. Rasul itu dapat perintah Isra Mi'raj yakni sholat. Sekarang saya mau nanya, apa itu sholat? Cewek dimarahin, cewek. Mbak, apa itu sholat, Mbak? Apa itu sholat, Mbak? Ada yang tahu sholat? Nih, saya kasih tahu dikit. Sholat di dalam fikih itu udah dijelasin. As-salatu lughatun ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Orang kalau sering sholat berarti sering doa. Orang yang sering doa berarti sering minta. Orang yang sering minta mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, karena Allah telah bilang ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Berarti sholat adalah apa bang? Apa mbak? Doa, dicatat. Lalu yang kedua saya mau nanya, bagaimana caranya doa? Angkat tangan Ustaz. Saya tahu angkat tangan. Orang kalau angkat tangan doa, ada yang minta-minta. Oke? Jadi saya mau nanya, gimana tata cara doa? Ada yang tahu tata cara doa? Saya kasih dikit lagi. Doa jika diajarin itu dalam fikih, gimana Ustaz? Wa syar'un hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Teman-teman semua tahu kalau takbir Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar itu ada gerakan enggak? Berarti doa itu butuh gerakan. Sekarang saya mau nanya, boleh saya nanya? Kalau misalnya kita minta nih, misal minta emak kita, minta erok, iya, mak, cuma mata doang yang gerak, lo orang gerak, lu libat bang, gitu.
Jadi kalau minta itu butuh gerakan. Cuman gerakannya jangan nendang pintu juga bang. Nah. Oke? Jadi jelas doa butuh gerakan. Nah kalau kita gerakan meminta kepada Allah, maka Allah kabulkan. Allah yang saya bilang tadi, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Yang terakhir, ini Isra Mi'raj. Ya saya bilang 5 waktu. Dulu Rasulullah itu dapat perintahnya 50 waktu, bukan 5 waktu. Ketika turun ke bawah bertemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, dapat perintah apa ya Muhammad? Wahai Nabi Musa, saya dapat perintah sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Alik Muhammad, tekor, minta nego sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Baiknya Nabi Musa, nego sampai 20. Kemudian Rasulullah kata Nabi Musa, wahai Nabi Musa, udah dapat nih 20 Nabi Musa. Kagak bisa ya Muhammad, umat antum itu nantinya kecil-kecil kayak saya. Kalau saya kan gede-gede, tinggi-tinggi, kuat dan tahan lama. Apa ibadahnya bro? Itu. Terus apa kata Nabi Muhammad? Oke ya Nabi Musa, balik lagi ke Allah, nego. Akhirnya dapat sholat 5 waktu. Ketemu Nabi Musa, ditawar lagi sama Nabi Musa. Ya Muhammad, dapat berapa? 5, nego lagi. Kata Nabi Muhammad, kagak usah parah-parahin gue ya Nabi Musa. Moga gue taruh mana sama Allah gitu kan. Maka kata Nabi Muhammad, udah ini 5 waktu saya rawat. Gak apa-apa ya. Sekarang saya mau nanya boleh? Sini ada yang udah sholat 5 waktu, ada? Agak ada yang bolong, ada. Sholat zuhur gak perlu dikaplokin dulu kan, kagak kan? Yang perempuan kagak pura-pura haid kan? Sholat 5 waktu itu penting teman-teman. Sholat 5 waktu itu penting. Sekarang gini ya, teman-teman, Islam atau bukan? Orang yang mengaku Islam belum tentu sholat. Orang yang sholat udah pasti Islam. Oke guys. Udah ngajinya udah biar kagak penang dia. Sekarang yang terakhir guyonan kita. Saya mau nanya, boleh saya nanya ya? Tapi tadi dicatat udah kan? Ibunya tadi udah. Nah, coba catat nih. Aku mau nanya. Ada yang tahu nggak umur saya berapa? Hah? Yang tahu umur saya harus dikasih cepet serius transfernya bener. Ada yang tahu umur saya berapa? Hah? Berapa 17? Wah, udah amat sih. Berapa? 27? 32? 25 itu. Dengar ya teman-teman. Kalau saya udah 25, 27, 32, saya udah kobetu nikah sama Tasbih Jalil Mansur. Bukan orang saya masih jombloan ini gini. Ya kalau jomblo aja kan jomblo aja. Masya Allah, tuh satu orang 50 tuh. Saya kasih pertanyaan, kamu dapat kayak ini, bener deh. Kalau saya kan nggak, kalau beliau langsung masuk ke 50. Tapi beliau ke masih sebenarnya saya kan cepet. Berapa ini umur saya? Umur berapa? 22. Bu, tahu umur saya berapa? Itu masalah. Saya kasih clue teman-teman, ya. Nanti saya kasih clue kan teman-teman pada jawabnya di Instagram saya, DM, misalnya bener semua, saya kasih DP apa tuh. Pernah bu, saya bu di SMK berapa ya, di daerah Jakarta Utara, saya kan pakai pertanyaan gitu ya, yang jawab bener ada 20 orang. Wah, tekor saya dari itu bu. Tapi nggak apa-apa, berkah. Keluhnya, saya nggak jauh beda sama kalian dah. Pertanyaan. Di tengah-tengah ini saya juga mau sedikit pertanyaan. Saya kalau sama dakwah kemana-mana, saya selalu bilang amal
menghafalkan satu surat ini, satu surat aja, saya nggak minta banyak-banyak, satu surat aja. 3 ayat terakhir Quran surah Al-Asr. 3 ayat terakhir Quran surah Al-Asr. Ada yang bisa maju, silakan, dapat nih gocap. Ayo bang, Pak, ada yang bisa nggak? Gaya terakhir, masa udah tahu? Mana maju? Nih, apa? Ayo lah, ini duitnya ada ini. Oh, tambahin, ini juga ada. Maju, ya sini. Ya, gini. Perkenalkan nama, usia, kelas, gelar di mana kamu? Nama aja nama. Nama saya Alvin. Dari kelas? 7D. Wali kelasnya namanya siapa? Bisa. Bumi Sarah, mana Bumi Sarah? Woi, coba Pak, 3 ayat terakhir Quran Al-Asr Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun jawabannya salah, tetap alhamdulillah. Jawabannya salah banget. Tapi nggak apa-apa. Ntar ya pencetatannya ya. Ntar saya kasih cepet. Bilang, ini siapa namanya? Apa tadi? Alvin, Ibu apa tadi? Bu Sarah. Nanti saya catat ya Bu ya. Udah pada maju, tepuk tangan semuanya. Pak. Quran surah Al-Asr, bukan Al-Asr. Beda nih. Dengar, bibir saya jiting dikit gini. Lihat. Quran surah Al-Asr, bukan Al-Asr. Atau kalau Al-Asr mah semua juga bisa memahami. Saya bacain dikit, oke? Dikit aja. Belum kita selesai akhir. Dikit, boleh? Tapi suara saya nggak enak, nggak apa-apa ya? Nggak disebut saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini dulu saya juara MTQ, cuma MTQ-nya tempat kamar pesertanya cuma 2. Yang satu lagi biasa, saya jadi penang. Oke, di situ saya dapat langsung dari Ki Haji Abdul Aziz Hari, Ketua MUI Kabupaten Lamongan. Saya mondok di sana, di Lamongan dulu, di Jawa Timur. Oh, belum tahu ya? Iya, dulu saya pernah di pelosok, saya pernah di Darul Quran, saya pernah di Lamongan, saya pernah di Darul Islam. Banyak ya. Jadi saya dipesankan nama beliau, Sarul West Mulyo, Jakarta.
surah Al-Asr 3 ayat terakhir. Apa kata beliau bilang? Itu bisa mengusir daripada keburukan dalam hati kalian. Sekarang saya mau nanya, kalian pada mau ngusir nama mantan kalian nggak di hati kalian? Mau nggak yang cewek? Yang cowok mau nggak? Tuh baca. Tidak hanya itu, Allah juga melindungi dari pagi hari sampai malam hari. Diamalin ya. Oke guys, yes. Nah, sebelum itu sayang duit nih sayang. Saya mau nanya, oke? Mau nanya, belum yang terakhir. Saya mau nanya, tadi saya sudah bilang di awal bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj menembus 3 alam. Siapa yang bisa menyebutkan 3 alam tersebut tanpa melihat? Ya, ayo, tanpa melihat ya. Siap, sini. Tepuk tangan dong. Oke, Mbak, saya mau nanya, namanya siapa? Saya Ayu dari kelas 8C. Bu Erlina SPD. Bu Erlina, mana Bu Erlina? Oh, tangan dong. Sekarang dari 8C, sebutkan 3 alam Rasulullah menembus pada saat Isra wal Mi'raj. Silakan. Yang pertama ada nasut, yang kedua malakut, yang ketiga lahut. Ya, betul, tepuk tangan semua ya. Pak, nanti ada yang saya juga, saya kasih juga ya. Tepuk tangan semuanya. Lagi. Saya mau nanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari peringatan Isra wal Mi'raj mendapatkan beberapa hikmah, termasuk daripada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, pada saat bertemu dengan Allah, apa yang Rasulullah ucapkan? Ding 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 ding. Mana? Ambil sini, mana? Cowok ada jalan cowok. Mana sini cowok? Mana? Udah, entar satu lagi ya, Pak. Oke, abang ini namanya siapa? Anjas namanya. Anjas sama saya masih gantangan siapa? Oh ya udah kasih duit. Anjas sama saya gantangan siapa? Anjas kelas berapa? Kelas 9. Awal kelasnya siapa Anjas? Bu Yuni. Ini mana Bu Yuni? Oh, tepuk tangan buat Bu Yuni. Anjas, pada saat Rasulullah bertemu dengan Allah, apa yang Rasulullah katakan kepada Allah? Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya? Kenapa saya bilang artinya? Masa dia begini-begini dia? Udah kayak jageling bola. Gak apa-apa. Anjas dari kelas 9. Betul semuanya, tepuk tangan semuanya. Anjas, ntar DM saya kasih. Kurang 1, saya lanjutin dikit di akhir. Ini bilangnya takwa, dikit lagi Ustaz ya, izin ya, dikit lagi ya. Ini kan takwa nih, bilang takwa dan juga akhlaknya paling penting yang mau saya sampaikan sama akhlak. Dikit. Kita tahu Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa, Bang. Udah ada di dalam Al-Quran. Luar biasa, Mbak. Siapa akhlaknya? Namanya Nabi siapa? Akhlaknya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Allah juga udah bilang dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.
Di situ Rasul suri tauladan yang baik. Maka dari itu contoh akhlak Rasulullah saya kasih dikit aja dikit buat kalian pegangan. Saya mau nanya, Rasulullah itu akhlaknya baik nggak? Baik nggak? Baik. Sampai-sampai Rasulullah itu dijulukan sebagai Al-Quran berjalan. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah seperti akhlak Al-Quran yang berjalan. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada alam semesta, akhlaknya kepada para penghujung di alam semesta ini sangat luar biasa. Maka saya katakan buat teman-teman pemuda yang ada pada di sini, jadilah pemuda yang berakhlakul karimah. Saya mau kasih tahu teman-teman, mau teman-teman nilai MTK-nya 100, IPS-nya 100, IPA-nya 100, bahasa Inggrisnya 100, kalau nggak punya akhlak itu dikali 0, berapa hasilnya? Dulu itu bahasa Jawanya bien. Jadi bien itu dulu saya itu modok itu saya pulang bu, nggak bisa apa-apa. Kerjaan saya modok cuma mangan turun toh aja. Tapi ketika saya pulang, saya disuruh ngajar di masjid. Kitabnya nggak tanggung-tanggung, patul korib lagi. Saya bilang itu Ustaz, saya nggak bisa apa-apa ini. Cuma di sama kiai saya nggak tahu ngajar apa. Cuma kata kiai saya, suka cerita saya pernah bilang beliau itu bilang gini, Sarul wis aku mulio nangoma bermono ngajar. Saya bingung, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya ingat beliau bilang tawasul kepada guru-gurumu dari awal sampai dengan akhir. Saya tawasul, kemudian saya buka itu kitab, alhamdulillah lancar. Kalian tahu kitab yang kagak ada rambutnya, gundul-gundul, tahu? Nah itu. Saya buka, saya nggak tahu nausur dulu apa nggak tahu saya. Saya buka, itu ada tulisan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim aja nggak ada rambutnya. Nah, tapi ketika itu ada yang bisikin di kuping saya. Serius ini cerita ini, kagak hoak. Lalu saya lancar bacanya. Bismillahi utawi ngaji sebagai sunah nyebut asmane Allah. Ar-Rahman itu kang muhula sasing dunya lan akhirat. Ar-Rahim itu kang muhula sasing dunya lan akhirat bloko. Al-awwal lan utawakan awal iku arkanul Islam khamsatun arkanul Islam utawi kiri rukun Islam. Khamsatun ana lima. Berarti kata? Enggak. Itu seperti itu, contoh sedikitnya. Karena apa? Satu ternyata saya sami'na wa ata'na kepada guru. Teman-teman tahu, kalau misalnya ada kiai saya di sini, saya nggak berani jalan atau jangankan seperti itu, saya jalan gini aja nggak berani. Walaupun jaraknya di situ kiai saya jalannya seperti ini. Saya seperti ini dengan menunduk seperti ini. Itu menunjukkan suatu adab kita kepada guru. Karena keberkahan itu tidak dirasakan ketika kita sedang dalam belajar, tapi keberkahan dirasakan ketika kita nanti selesai belajar. Teman-teman tidak akan merasakan sekarang, teman-teman tidak akan merasakan bagaimana berkahnya sekarang, tapi kelak ketika teman-teman menjadi orang yang sukses, teman-teman tahu keberkahan itu berawal dari guru. Makanya kalau guru bilang teman-teman jangan ada yang nyontek, jangan pada nyontek. Masalahnya bu, sekarang ini anak-anak sekarang ini kreativitas Indonesia, namanya anak-anak kreativitas Indonesia. Jadi dikasih soal Google Form, dipinter bu, langsung slide 2, yang satu dibuat menjadi soal, artinya lagi buat Google. Coba di sini sampai ya pak. Tuh, jangan, oke? Yang terakhir. Teman-teman semua, akhlak Nabi itu sangat baik. Dirawat dan kita baca. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Asqal Asqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Asqal Asqiya. Nah, saya mau nanya, kenapa Rasulullah dibilang Atqal Atqi, Zainal Anbiya? Ada yang tahu?
Rasulullah dibilang Asqal Asqiya Zainal Anbiya karena Rasulullah adalah penghias para nabi. Rasul penghias para nabi. Maka dari itu Rasul mempunyai akhlak luar biasa. Rasul satu akhlaknya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Contoh, yang cowok-cowok nggak boleh nyakitin hati para cewek. Betul cewek? Orang kompak betul nggak nih cewek nih? Yang cowok-cowok nggak boleh ghosting cewek. Betul? Yang cowok-cowok nggak boleh ngasih PHP sama cewek. Betul? Yang cowok-cowok nggak boleh jadi mokondo. Betul? Begitu pula dengan yang cewek. Yang cewek juga nggak boleh nyakitin hati para cowok. Betul? Yang cewek juga nggak boleh kasih PHP ke cewek. Betul? Yang cewek juga nggak boleh mandang fisik cowok. Betul? Syukurin. Betul seperti itu. Tapi bang saya mau masih tahu. Jangan pernah kalian adu mulut kepada para wanita. Betul? Kalau cewek kalau ngomong, misalnya saya cuma ngomong saya cuma ngomong, Mbak, nanti kita ikut kerja kelompok ya. Si cewek ini pasti ada sana banyak. Apa juga sampai kiamat kurang 2 hari gua ketemu selesai itu. Dibahas terus kan. Tapi teman-teman tahu nggak? Itu ada asbabun nuzulnya. Saya kasih tahu ini dikit. Dulu ketika Rasulullah itu lagi jalan-jalan santai sama Sayyidatuna Aisyah, itu Rasulullah bertemu dengan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah dikasih salam yang tidak mengenakan. Asammu ya Rasulullah. Apa artinya sammu? Syamun itu artinya racun. Kalau bahasa kita, mampus lu ya Rasulullah. Tuh, kasar bahasanya, ya kan? Kemudian yang jawab itu bukan Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? As-sammu ya Rasulullah. Terus jawab Sayyidatuna, as-sammu ya Rasulullah. Dia jawab Aisyah, as-sammu alaika wa adabu wa la'natullah. Elu yang mampus, elu yang dilaknat, elu yang diadab, elu yang digambarin nama Allah. Cuma ngasih satu dibalas 1.000 gitu. Lah iya kan ada ceritanya itu. Apa kata Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah, udah kagak boleh begitu Sayyidatuna Aisyah. Kalau misalnya dia bilang, "Sammu ya Rasulullah," kata Rasulullah balikin aja, "Wassalmu alaik." Apa kata Rasulullah? "Mampus ya Rasulullah, lu juga mampus." Dah gitu, dah terakhir. Saya mau pesan kepada teman-teman yang cowok dan cewek khususnya, jangan nyari cowok yang jamet. Betul? Apalagi jametnya jamet aerok. Jametnya mamet tariok biar. Yang kalau foto topinya dimiringin set. Terus gayanya begini. Kalau nggak gitu ini. Kalau nggak gini siap. Apa Ustaz? Iya, SW saya gitu semua anak SMP. Betul. Cari cowok yang pertama saya bilang. Pertama, baik akhlaknya, baik agamanya. Betul. Cari cowok yang baik akhlak dan agamanya. Contohnya kayak siapa Ustaz? Kayak saya yang ngomong. Canda. Dulu ada yang nanya kepada saya, Ustaz, ya saya ditembak sama orang Ustaz, mati dong. Dia bilang gitu kan. Enggak Ustaz, ini cinta, ya. Apa? Saya mau nolak Ustaz, tapi saya gak enak Ustaz. Cerita beneran nih. Terus akhirnya saya bilang, emang apa kagak enak? Saya kagak tahu cara iman tolak kayak gimana Ustaz. Saya bilang, tolak aja pakai pantun. Terus gimana caranya Ustaz? Gini, mau tahu pantunnya gimana nih? Mau tahu pantunnya gimana? Dengar. Pantunnya gini Mbak, jalan-jalan ke kota Surabaya.
Orang kompak, jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa beli buah semangka. Hai abang, aku nggak mau bicara soal cinta kalau aku belum lulus sekolah. Bukan semuanya. Akhirnya itu cewek udah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ada masalah satu lagi Ustaz. Apa? Saya nggak suka sama dia Ustaz. Tapi saya suka sama Ustaz. Terus saya bilang, saya ini nggak suka sama kamu. Saya janji dengan Ustaz sebenarnya cuma 30 menit lebih, Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita mau masuk bulan Ramadan, sering-sering baca Quran. Di Quran dikasih tahu dikit aja dikit. Kejadian 30 menit dikit. Ini saya. Oke guys, sini selesai dan pada kangen sama saya ya. Silaturahmi nanti di Instagram saya. Oke. Ini. Al-Quran itu mempunyai 4 fungsi. Berapa fungsi? 4 fungsi. Menurut Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasirnya beliau mengatakan ada 4 fungsi. Yang pertama, Al-Quran menjadi mau'idah mir rabbikum, yakni menjadi penjelasan, arahan yang dikasih oleh Allah kepada kita. Oh, mulai panas, maka bisa selesai. Yang kedua, dari bab dari selesai. Yang kedua, yaitu menjadi syifaul lima fis sudur, menjadi obat. Yang ketiga, menjadi hudaya minat dolal, menjadi apa? Petunjuk. Yang terakhir menjadi rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi semesta alam. 4 kata. Terakhir, saya mau nanya di sini, boleh saya nanya? Boleh saya nanya Bu ya? Nanya mulu. Saya mau nanya, di sini udah apa 30 juz semua ya Bu ya? 30 juz, Masya Allah. Soalnya pada saat saya melihat ke sini, teman-teman yang cowok pada ganteng 30 juz calon hafiz semuanya ini. Yang perempuan calon hafizah semuanya ini. Pagi hari ini kita tes sebentar aja. Yang cowok-cowok diem dulu, yang cewek-cewek dulu di sekarang boleh terusin ayat saya, nanti saya kasih terusin. Setuju? Nih, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berhenti, enggak ada suara nih. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalian cowok nih, cowok. Baik guys, cowok. Kita kasih paham yang perempuan, oke nggak? Oke. Ini perempuan, calon imam kalian semua ini. Calon imam sudah dengerin. Yang perempuan dengerin, yang cowok-cowok nih. Apa 30 juz semua nih yang cowok? Oke siap. Terusin yang kenceng ya. Oke. Kasih paham perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna lagi yang perempuan lagi deh, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم من ربكم ورحمة الله إن الله غفور رحيم. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u alladhina min qablikum azwaja innallaha 'azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Bu. Ini teman-teman ini pecinta-pecinta tahlil semua ternyata bu. Yang datangnya belakangan pulangnya cepetan. Yang kalau kita tahlil kan la ilaha illallah. Ini beda. La ilaha illallah basic mana la ilaha illallah basic mana. Alhamdulillah. Sekarang saya pertanyaan nih. Boleh jawab pertanyaan. Pertanyaannya dengerin pertanyaannya. Tadi saya bilang Al-Quran ada 4 fungsi dan 4-4-nya naik ke depan. Hai. Bisa sini bang. Yes. Siapa namanya bang? Azril dari kelas 9C, nama 9C gurunya siapa? Mem. Oh, di dalam ya. Sekarang sebutkan 4 fungsi Al-Quran coba. Yang pertama ada menjelas. Yang kedua obat. Yang ketiga petunjuk. Yang keempat rahmat bagi seluruh alam. Betul, tepuk tangan semuanya. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang mendengar Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon dimaafin karena saya masih muda jadi harus dimaafin. Karena kalau kalian nggak mau maafin, nanti kalian sendiri. Oke, guys, jangan lupa sama saya, oke? Kalau di jalan misalnya ada yang panggil aja, Kak, kalau panggil Ustaz jangan. Kadang nggak suka panggil Ustaz sama anakku. Karena kalau nggak ada yang tahu, tat, mantap belakangnya. Oke, Kak aja nggak masalah apa-apa terserah kalian. Ustaz juga nggak usah belakang belakangnya doang. Kalau depan doang, paus. Jangan, oke? Oke, guys, jangan pada kangen sama saya. Tapi di Instagram saya nanti saya akan berikan dakwah, terus kemudian saya akan berikan NGL, atau NGL. Nah, terus saya masuk di situ kan kalian bisa terserah mau ngomong apa aja di situ lah. Saya jawab semuanya, oke? Hadirin yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian bisa sampaikan, lebihnya mohon dimaafkan. Kita sebagai anak muda harus bisa menjadi yang lebih baik. Kun rajulan rijaluhu fil ard wa himmatuhu fis surah. Jadilah kalian pemuda yang kakinya berpijak di atas bumi, namun cita-cita kalian setinggi bintang surya di langit. Tuhan semuanya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah mangga, buah pepaya. Buah pepaya dimakan di pinggir sawah. Ya itu nama-nama buah. Lagi Pak Taufik lagi jadi kopiah. Orang Ancol nih, Pak Taufik lagi jadi kopiah. Kopiahnya dijahit sama si Pak Undul. Wabillahi taufiq wal hidayah.